Pada malam hari ini saya dapat kesempatan datang untuk kedua kalinya di Masjid Baitur Rahmah ini. Mudah-mudahan masjid ini sebagai pusat rahmat untuk alam semesta, sebagaimana kekhususan Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku ciptakan engkau Muhammad kecuali dalam rangka menebarkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya diberikan amanah membawakan tema tentang akhlak, akidah, akhlak. Akidah itu hubungan kita dengan Allah, dan akhlak itu hubungan kita dengan manusia. Tidaklah Rasulullah SAW diutus itu melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Mohon maaf tidak menggurui para asatid, Bapak Imam dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini sharing bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sendiri tahu ya karakter, kapasitas dan kedudukan Nabi Ibrahim niku Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Qasasus Shalihinnya Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir dari Al-Azhar Mesir, beliau membawakan sebuah kisah yang indah sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat itu menegur Nabi Ibrahim gara-gara tamu. Karena itulah Islam mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, ini akhlak. Dan bukti iman kita adalah memuliakan tamu. Maka suatu ketika datanglah tamu kepada Nabi Ibrahim. Kisah ini sudah pernah saya sampaikan beberapa saat lalu di Masjid Bampel. Tamu itu datang, tok tok tok, nun sewu, kalau orang Jawa bilang gitu, nun sewu. Dibukalah sama Nabi Ibrahim. Monggo monggo. Pertama asik aja, kemudian ditanya-tanya, siapa kamu? Dari mana? Dari pertanyaan itu Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwasanya tamu ini adalah non-muslim. Zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim ya, non-muslim. Akhirnya nggak diterimalah sama Nabi Ibrahim. Kecewalah tamu ini, keluar dari rumahnya. Setelah itu Allah menurunkan wahyunya, negur lah Pak. Wong karakter seperti itu yang nggak level sama kedudukanmu wahai Ibrahim. Karakter membeda-bedakan, tamu itu wis bukan karakter Rasulku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, amin ajli lailatin tastaqbiluhu fiha turidu an tughayyira dinah. Ibrahim, apakah karena kebaikan semalam yang engkau berikan kepada dia, yaitu menerima tamu tersebut, turidu an tughayyira dinahu, engkau ingin merubah agamanya? Oh, mau berbuat baik aja harus ganti agama, harus memberikan syarat. Gitu kan kadang gitu, kira kurang adil dengan diri kita sendiri. Kalau sama orang lain, masya Allah, nggak menerima kecuali atas golongannya sendiri. Maka Nabi Ibrahim tegur seperti itu. Amin ajli lailatin tastaqbilhu fiha turidu an tughayyira dinah. Ibrahim, apakah demi satu malam kebaikan yang engkau berikan kepadanya engkau ingin merubah agamanya? Bainama ana arzuquhu arba'ina sanatan wa huwa kafirun. Sedangkan aku 40 tahun gak berhenti ngasih dia rezeki, sedangkan dia dalam keadaan kafir kepadaku. Itu akhlak Allah. Akhlak Allah. Dan yang harus kita tiru. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna itu di dalamnya ada akhlaknya, Pak.
kita disuruh mempelajarinya, kita disuruh meneladaninya. Akhlak-akhlak jamal itu, sifat jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk meneladaninya. Yang jalal saja enggak boleh. Tapi yang jamal kita disuruh meneladaninya. Aku 40 tahun ngasih dia rezeki meskipun dia enggak beriman kepada aku. Sekarang susul dia, terima dia sebagai tamumu. Maka Nabi Ibrahim buka pintu, gas motor, jemput tamu tadi. Waalaikumsalam. Nggak tahu dulu bagaimana salamnya gitu kan. Yang penting ketemu di jalan, kemudian disuruh, ayo monggo, saya terima engkau sebagai tamuku. Ayo pinarak mampir. Kamar sudah saya sediakan, makanan sudah jahiz, sudah siap, makdubahnya sudah lengkap, hidangan-hidangan itu. Lah orang tadi kaget Pak, kaget. Kenapa kaget? Kok berubah begitu cepatnya? Dia bertanya, wahai Ibrahim, aneh kamu itu. Tadi engkau menolak aku, sekarang kamu menyuruhku untuk jadi tamumu. Apa yang terjadi? Apa Nabi Ibrahim menjawab? Beliau bersabda, wallahi inna rabbi atabani. Demi Allah, Tuhanku menegurku. Ataba yu'atibu, mu'atabah itu artinya mencela, Pak. Artinya mencela. Tapi kita haluskan karena kita berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim. Tuhanku menegurku. Li'anni sona'tu ma'aka hadza, karena perbuatanku, karena kelakuanku kepadamu, aku memperlakukan engkau seperti itu. Dia kaget, Pak. Loh, arabbuka atabaka wa anta rasulun fiyya. Apa mungkin Tuhanmu itu mencelamu wahai Ibrahim, marah kepadamu, sedangkan engkau adalah rasul yang diutus kepadaku, wa ana kafirun bihi, dan aku ingkar kepadanya. Itu akhlak Allah, Pak. Fa ni'mar rabbu rabbun, maka sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan yu'atibu ahbabahu fi a'daihi, yaitu Tuhan yang mencela, yang menegur kekasihnya demi memberikan hak musuhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita cinta sama benci kepada siapapun, karena itu masalah perasaan. Tapi janganlah kebencian kita kepada seseorang menghalangi hak dia. Tadi datang tamu, haknya tamu itu dihormati, dimuliakan. Sudah, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yukrim dhaifahu, mohon maaf. Pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini iman. Al-iman. Iman itu di dalam hati. Gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Namun itu bisa dibuktikan. Dan memang iman itu menuntut bukti. Apa hasibatum? Ayat terakhir. Pertama atau terakhir itu. Apakah manusia mengira mengatakan dia beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Jadi ujian itu untuk membuktikan. Maka iman ini tempatnya di dalam hati, nggak ada yang tahu, Pak. Namun iman harus dibuktikan, yaitu apa? Fal yukrim. Apa yukrim? Dari kata ikram. Ikram.
Ikram niku memuliakan, Pak. Fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Masalah sepele ini ya. Maka Rasulullah mengatakan fal yukrim dhaifahu, yaitu tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Allah, Rasulullah mengatakan cuman tamunya, yaitu mutlak. Lafaz ini mutlak, gak ada sifat, gak diikat dengan sifat. Maka artinya tamu siapa saja, ya, siapa saja dia, agamanya apa saja, dia punya hak untuk apa. Dan dia mengatakan fani'mar rabbu rabbun, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan yang mencela kekasihnya demi memberikan hak musuhnya. Maka hak itu harus diberikan. Allah tidak melarang kita untuk benci atau suka. Ini urusan hati. Gak bisa kita paksakan kita suka sama si fulan atau benci sama si fulan. Namun yang namanya hak tidak gugur dengan suka atau tidak sukanya kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Ya. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum itu membuatmu tidak berlaku adil. Kalau kita jadi umpamanya jadi pelayan masyarakat, Pak, apapun itu, entah itu petugas capil atau polisi atau hakim atau jaksa, kalau gimana? RT. Kalau yang datang ini sama partainya dengan kita, ya kan? Walaupun lain identitas, wah kita sambut dengan baik. Tapi kalau lain pilihan, ditunda-tunda dulu. Ya kan? Disingkir-singkirkan dulu. Nah, ini dicela oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an melarang kita memasukkan nafsu, hawa nafsu di dalam menegakkan keadilan. Kayak wala yajrimannakum ay la yahmilannakum, janganlah sampai syana'anu qaumin, kebencian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Ini akhlak, Pak. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Tutup ayatnya. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Pak, mari Pak kita terapkan hadis ini, Pak. Maka tamu siapapun itu, apapun agamanya, apapun partainya, selama dia bertamu kepada kita, maka wajib kita berikan haknya. Yang Allah cela adalah bukan benci dan tidaknya. Ketika kebencian itu mempengaruhi keputusan kita, itu yang Allah cela. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ada kisah menarik, Pak. Waktu itu zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab waktu itu memiliki saudara namanya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini, Pak, ikut perang Yamamah. Yamamah niku perang siapa lawan siapa ya? Umat Islam dengan Musailamah al-Kadzab, kalau nggak salah. Zaid bin Khattab terbunuh pada perang Yamamah. Siapa yang membunuhnya? Namanya Abu Maryam Al-Hanafi. Ini, Pak, waktu itu masih belum muslim dia. Habis perang Yamamah, ternyata Abu Maryam Al-Hanafi itu masuk Islam.
bersyahadatlah dia masuk Islam. Kira-kira perasaannya Umar bin Khattab, Pak, Sayyidina Umar, melihat Abu Maryam ini bagaimana, Pak? Senang, bahagia, atau benci, Pak? Hah? Dia jengkel, Pak, benci banget. Setiap ketemu Abu Maryam dia mengatakan, isrif anni wajhaka ba'idan. Hei Abu Maryam, pergi engkau dari hadapanku. Fa inni la uhibbuka, aku nggak suka sama kamu. Kenapa? Karena saudara kandungnya dibunuh oleh dia pada perang Yamamah. Dia protes, Pak. Ada yang berani yang protes sama Sayyidina Umar. Yang kalau setan saja ketemu di jalan dia ambil balik kanan. Ya gini, pergi jauh-jauh dari hadapanku. Aku nggak mau melihatmu, aku benci sama kamu. Langsung dia mengatakan, ya Umar, wahai Umar, apakah kebencianmu kepadaku itu menghalangi hak-hakku? Kira-kira jawabannya Umar gimana? Jawabannya la, tidak. Engkau tetap memiliki hak meskipun aku nggak suka sama engkau. Karena Sayyidina Umar tahu persis ajaran Al-Quran itu kebencian tidak boleh mempengaruhi, bahkan tidak bisa menghilangkan hak seseorang. Tetangga, Pak, haknya tetangga bagaimana? Dia muslim ataupun non muslim, ya untuk dihormati. Lalu ketika kita nggak suka sama tetangga, ketemu nggak mau sapa, nggak mau senyum. Nah, sekarang itu sudah musim banget ini. Alhamdulillah kalau di kota itu nggak terlalu terasa, karena di kota itu kan antara tetangga sama tetangga nggak kenal, Pak, ya. Nggak kenal, jadi nggak terlalu terasa. Tapi kalau di kampung terasa banget, kita nggak negur saudara kita, nggak tegur tetangga kita, itu terasa banget. Pasti ada apa-apanya. Sayyidina Umar mengatakan seperti itu. Apakah kebencianmu kepadaku menghalangi hak-hakku? Sayyidina Umar menjawab, la, tidak. Abu Maryam Al-Hanafi mengatakan, innama yabki alal hubbin nisa. Hai Umar, yang menangis karena cinta itu hanya perempuan. Laki-laki itu enggak menangis, Pak. Laki-laki enggak bercerita, tiba-tiba mati gitu aja. Kalau yang menangis meronta-ronta itu kan wanita, ya. Innamaya bagi alal hubbi an-nisa, hanya perempuan yang menangis karena cinta. Idan ahbib man syi'ta. Umar, cintai orang yang kamu kehendaki, silahkan, monggo. Wa abghid man syi'ta, dan bencilah orang yang kamu kehendaki, silahkan, itu hakmu. Walakin iyyaka, akan tetapi jangan sekali-kali antat liman nasa, engkau mendolimi manusia liman ahbabta. Jangan sampai engkau mengambil hak manusia, hak seseorang demi membela orang yang engkau cintai. Maka Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, la, tidak akan mengurangi hakmu sama sekali. Kemudian dia menerima nasihat dari Abu Maryam Al-Hanafi. Dia mengatakan, cintai orang yang kau kehendaki, benci orang yang kehendaki, tapi jangan sekali-kali engkau mendolimi orang yang engkau mendolimi orang demi mengambil hak orang yang engkau cintai. Wa antat lima, dan engkau jangan sampai engkau mendolimi orang yang engkau benci. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi iman itu perlu bukti, buktinya adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak pertama kali adalah yang hilang dari siapa? Iblis. Ini sebenarnya kok apa yang akan kita bahas, Pak? Iblis. Bapak-bapak bawa Al-Quran, Pak. Bisa buka dalam surat Al-A'raf. Nggak ada yang bawa tapi. Al-Quran surat Al-Kahfi bolehlah.
Atau kita mulai dari surat Al-A'raf. Ketemu Pak? Ayat 11 saya nggak salah. Al-A'raf surat ke-7 Pak, ayat 11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami berikan kalian rupa. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian kami katakan kepada para malaikat itu, usjudu. Apa makna usjudu? Sujudlah kalian. Kalian siapa? Malaikat. Li adama, kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat itu semuanya sujud Pak, kecuali satu. Siapa itu? Iblis. Lam yakum minas sajidin, iblis tidak termasuk orang yang sujud. Pak, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Wa id qulna lil malaikah. Lil malaikah. Ketika kami katakan kepada para malaikat, apa perintahnya Allah? Usjudu, sujudlah. Diperintahkan sujud. Bukan kepada Allah ya, tapi kepada Adam. Boleh nggak Pak sujud kepada selain Allah? Nggak boleh Pak. Kana minal jinni, surat Al-Kahfi itu. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan jin. No, kana minal jinni. Tapi kok masuk di kalangan malaikat? Nah ini rahasianya di sini Pak, yang membuat kita semuanya tertipu itu terkadang karena prestasi kita, kemudian kita merasa tinggi. Iblis sama malaikat itu dua makhluk yang berbeda. Malaikat tidak punya ikhtiar. Apa ikhtiar Pak? Ikhtiar niku pilihan ya. Malaikat tidak punya pilihan, dia selalu taat kepada Allah. Tapi kalau iblis, karena dia dari bangsa jin, dia sama dengan manusia. Punya pilihan nggak? Punya. Maka manusia itu sifat dasar itu mukhayyar. Mukhayyar itu bebas memilih. Ya kan? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Pilihan bebas. Karena kita manusia diberikan pilihan Pak, maka kita akan mempertanggungjawabkan pilihan kita di akhirat. Maka kalau malaikat taat terus, istimewa nggak Pak? Biasa saja, karena memang Allah program malaikat untuk selalu taat. Tapi manusia ini sifatnya mukhayyar, diberikan pilihan bebas. Taat silakan, maksiat silahkan. Kalau taat, maka kedudukanmu melebihi malaikat. Tapi kalau maksiat, kedudukanmu melebihi binatang. Makanya Allah mencela ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Karena manusia diciptakan selain jasad ini, manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan nafsu. Tapi bukan cuma nafsu, Allah beri juga akal. Ya, Allah juga beri akal. Akal inilah Pak yang bisa memberikan fatwa kepada kita, yang bisa memberikan pertimbangan. Jadi ini yang membuat iblis, ketaatan ini membuat iblis level dengan malaikat. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud, maka iblis masuk ke dalam golongan malaikat meskipun dia dari bangsa jin. Baik Pak. Jadi iblis itu dijuluki sebagai tawusul malaikah. Tawus niku merak. Burung paling indah niku kira-kira apa? Merak. Oke. Karena ketaatannya iblis itu kan dulu diusir Pak dari daratan ini, kemudian diambil sama malaikat bangsa jin. Ketika sudah menumpahkan darah, diusir sama malaikat dari daratan ini, kemudian diusir ke tengah laut. Satu tertangkap, yaitu iblis, dibawa ke langit, dididik oleh para malaikat, sehingga iblis itu jin yang termalaikatkan. 50.000 tahun iblis
tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun, Pak. Ini prestasi iblis. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun, sehingga iblis itu dituluki sebagai tawufusul malaikah, malaikat yang paling tinggi levelnya. Tentu saja di sini malaikat-malaikat awam, Pak. Ya. Malaikat itu ada yang awam dan ada yang khusus. Gak mungkin iblis lebih tinggi daripada Jibril, Mikael, Israfil dan seterusnya. Tapi malaikat-malaikat umum yang ditaklukkan oleh Allah untuk melayani manusia seperti pencatat amal kebaikan dan seterusnya itu, Pak. Jadi iblis itu betul 50.000 tahun nggak pernah bermaksiat, sehingga setiap lapisan langit itu iblis memiliki julukan Khazinul Jannah, bendahara surga. Yang megang kunci surga waktu itu adalah iblis. Tapi ketika bermaksiat kepada Allah sekali saja, maka Allah rubah statusnya, Pak, menjadi aba wastakbaro. Apa aba? Menolak, wastakbaro dan sombong, wa kana minal kafirin, iblis dari golongan orang-orang kafir. Saat perubahan status ini, Pak, Bapak-bapak bisa baca dalam kitab Tajul Arusnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Perubahan status, Pak, dari tawusul malaikah, malaikat yang tertinggi posisinya, menjadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dua malaikat menangis. Siapa itu? Jibril dan Mikail. Menangis. Dua malaikat ini menangis, Pak. Menangis sejadi-jadinya. Allah bertanya, wahai malaikatku, apa yang membuatmu menangis? Dua malaikat itu berkata, ya Allah, jika kedudukan iblis yang begitu tinggi saja bisa berubah statusnya dalam sesaat, apalagi aku, katanya. Apalagi kita, Pak. Yang membuat kita berubah status apa? Kesombongan. Ya, di mata manusia kita mungkin jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, tapi di mata Allah bagaimana kita? Maka jangan terlalu pede dengan kesolehan kita, dengan prestasi kita. Karena kebaik dan buruknya kita sejatinya itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis menjadi tinggi sampai derajat malaikat karena ketaatannya. Dan iblis menjadi rendah, serendah-rendahnya sampai menjadi simbol bapak penyesat umat. Ya, iblis kan bapak penyesat umat, Pak, ya. Kenapa? Karena kemaksiatannya. Dan dia tidak pernah menolak sujud kepada Allah, tapi dia menolak sujud kepada Adam. Loh, kenapa ujian iblis itu harus kepada Adam? Kenapa enggak malaikat? Kalau disuruh sujud kepada malaikat, kira-kira iblis sujud enggak, Pak? Sujud. Kenapa? Karena iblis selalu membanggakan bahan dasarnya, komposisinya. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari neraka dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tapi kalau malaikat ujiannya, iblis mungkin bisa sujud dan belum nampak kesombongannya. Tapi kesombongannya itu nampak ketika Allah menguji iblis untuk tunduk hormat kepada makhluk yang berada di bawahnya secara kasta menurut iblis. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.